Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat dari SDN 1 Ciburui. Perkenalkan, saya Helsi Mulyatuna dari SDN 2 Medal City. Perkenalkan, saya Yustin Wirawati Suparman dari SDN 2 Trida Utama. Kami Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan praktik coaching secara bergantian sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nih hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih tentang kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Saya di sini sebagai supervisor. Nah, di sini saya akan mendiskusikan beberapa hal nih dengan Bapak. Ya, baik, Bu. Nah, yang pertama nih sebelum saya mengamati proses coaching, Pak, saya punya kriteria. Jadi nanti saya akan mengamati ya dan menilai Bapak berdasarkan rubrik itu. Nah, adapun rubriknya itu nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai alur kita. Nah, itu yang pertama ya Pak. Nah, kemudian yang keduanya bagaimana nih nanti Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach Bapak. Nah, yang ketiganya nih saya akan mengamati bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Nah, jadi seperti itu Bapak. Baik, Bu. Nah, selain itu nih saya akan melihat juga apakah prinsip coaching itu sudah berjalan baik selama proses coaching yang Bapak lakukan. Jadi nih untuk prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, baik, Bu. Oke, nah yang berikutnya nih sebelum Bapak melanjutkan kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan Pak. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melakukan coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama tentu saja listening ya, Bu ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas kepada coaching saya. Oke, baik Bapak. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan. Betul sekali. Baik ya. Nah, kemudian nih yang berikutnya terkait indikator nih Pak. Jadi nanti pada saat coaching nih, indikator seperti apa yang akan Bapak harapkan nih? Tentu saja saya berharap coaching saya mampu memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih udah di ujung sesi Bapak, nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak ya. Tapi nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, ya, proses coachingnya selesai, kita nanti akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Nih, kita akan membahas kembali seperti apa nih jalannya proses coaching yang sudah Bapak lakukan nanti di pasca observasi. Seperti itu Bapak. Iya, Bu. Ya. Oke, kalau begitu silakan Bapak langsung melakukan coachingnya dengan coach Bapak. Semoga lancar dan juga semoga berhasil ya Pak ya. Iya, amin Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Iya, Ya. Bu. Siap-siap. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hera, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak. Gimana kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Ibu. Iya. Bagaimana kabar anak-anak di sekolah? Bapak sehat, tapi ada beberapa siswa yang belum masuk mungkin karena cuaca ya Pak ya. Sekarang yang kurang bersahabat gitu. Lagi sibuk hujan ya, Bu ya? Oke, Bu, terima kasih ya Bu sudah mengingatkan kemarin. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aja ya. Kira-kira apa nih yang Ibu inginkan di kesempatan kali ini? Jadi saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia mendengarkan kesah saya Pak, mungkin selama beberapa menit. Saya ingin minta ngobrol tentang permasalahan yang ada di kelas. Silakan, Ibu. Sekarang kan saya memegang kelas ini Pak ya, sudah beberapa tahun ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh di akhir kesempatan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi menyiasati waktu pembelajaran di kelas 6 kita yang masih semester 2 nanti. Ya, Bu, mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini saat Ibu bisa mendapatkan strategi bagaimana Ibu bisa mengatur
ya seperti itu. Tapi saya juga senang juga gitu karena siswa-siswanya sudah juga kalau dimengerti gitu saya. Tapi pada hari ini saya terkendala masalah waktu ya Pak, yang kan di semester 6 itu lebih mepet di semester 2. Berarti Bu ini di satu sisi merasa senang, tapi di sisi lain merasa kewalahan dalam mengatur waktu ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kewalahannya seperti apa? Ini ya Pak, ketika itu saya kan selalu di awal mendaftar di akademisi saya. Di situ saya sudah mencantumkan sekian bulan gitu ya untuk tema selanjutnya. Tapi terkendala pada karena bulan puasanya lebih awal gitu ya Pak. Jadi mungkin saya ada 2,5 bulan untuk menyelesaikan 4 tema di semester 2 ini. Dan kebetulan sekolah saya ini akan ditunjuk menjadi terkait lomba-lomba gitu karena saya jadi bingung mensiasatinya dengan waktu yang sedikit, tema yang banyak, juga kelas itu digunakan untuk kegiatan lomba. Ya. Mengapa di Islam Bu? Dan kalau boleh tahu sebenarnya berapa waktu yang telah Ibu hitung dalam bedah kalender yang telah dilakukan? Waktu itu sih kita maksudnya 4 bulan ya Pak ya, tapi karena terkait lomba itu Pak, jadi kelas-kelas kita ini kan digunakan gitu ya Pak untuk pelaksanaan. Kalau kelas lain sih saya kira tidak masalah ya Pak, karena mereka mungkin tentang waktunya lebih lama. Tapi di kelas 6 nanti biasanya setelah selesai bulan puasa lebaran mereka langsung lepas gitu kan. Itu yang saya mensiasati bagaimana tema ini tersampaikan seperti itu. Selain ruangan kelas yang dipakai untuk lomba, kira-kira kesulitan apa lagi yang membuat waktu pembelajaran kelas terganggu? Jadi kalau saya menggunakan dengan mungkin saja bisa dengan teknik daring sebagian ya kan anak-anak, tapi nanti kalau begitu teknik daring pas masuk dia menanyakan lagi gitu Pak pada saya materinya, jadi saya harus menjelaskan ulang, saya rasa kurang efektif gitu seperti itu. Nah, dengan keadaan waktu belajar yang terganggu, kegiatan yang nggak bisa diselenggarakan oleh sekolah, dan ternyata belajar dari itu ternyata tidak efektif ya Bu ya? Iya. Nah, apa nih yang ingin Ibu lakukan untuk mengejar ketinggalan waktu di kelas 6 agar pembelajaran selesai tepat waktu sebelum kelas? Kira-kira saya akan merangkum sepertinya ya Pak ya, akan merangkum karena tema 1, tema 2, tema 3 yang kira-kira nih di tema suka ada tanpa sama gitu. Jadi saya akan merangkum tema yang ada pembelajaran tambahan. Itu akan merangkum dan memberikan pembelajaran tambahan. Nah, bagusnya itu videonya. Saya membuat rangkuman, belajar, apalagi nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Karena kebetulan di kelas saya ini audio visualnya dominan ya Pak, maka saya akan mungkin memberikan lebih ke gambar-gambar, ke video-video gitu yang lebih menarik minat mereka daripada mereka membaca nanti Pak seperti itu. Ya. Jadi kita mengelompokkan dalam profil belajar kalau begitu ya. Iya Pak. Luar biasa. Kira-kira dengan memberikan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk audio visual, hasil seperti apa yang diharapkan oleh mereka? Ya mereka lebih senang saja gitu Pak dalam ikut pembelajaran, jadi biar efektif gitu. Jadi saya tidak harus mengulang-ulang kepada mereka, karena dengan menonton video mereka lebih tertarik dan mungkin nanti diselipin dengan kuis-kuis gitu Pak, dengan games gitu, mereka lebih tertarik. Luar biasa Bu, infonya luar biasa, sangat menarik, luar biasa. Saya anak-anak pasti masih sangat suka, bagus saja. Nah, dengan rencana yang sudah Bu Hera susun, kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Saya mungkin mulai hari ini Pak, atau besok gitu ya Pak, saya akan melaksanakan, dan malam ini saya akan mulai menyusun merangkuman dan KPD. Luar biasa Bu, cepat sekali ya rencananya. Ya, harus Pak, karena sudah mepet juga ya. Ya, begitu. Ya. Nah, apakah bisa dikerjakan sendiri? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Hera jika semua persiapan itu tidak dapat dikerjakan sendiri? Ya, saya akan mengerjakan jawab Pak, karena terdiri dari beberapa masa ya, mungkin dari bidang studi saya akan berkolaborasi cepat terlaksana.
coaching? Itu alhamdulillah, oke, kita sudah berada di akhir obrolan. Ya, sekarang bagaimana nih perasaannya setelah melakukan obrolan sampai saat ini? Kenapa saya juga tadinya saya bingung gitu, sekarang ada karena sudah terbayang strategi apa yang akan saya laksanakan gitu ya Pak untuk mengatasinya. Alhamdulillah ya, saya yakin Bara mampu dengan strategi untuk mengatasi masalahnya. Bukan begitu? Ya betul Pak, betul sekali. Oke, kalau begitu satu pekan lagi kita akan bertemu untuk menceritakan hal bagaimana prosesnya, action plan-nya yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya bicara terima kasih banyak. Saya merasa sangat berdampak sekali dengan ngobrol bersama Bapak ini. Alhamdulillah. Ya. Oke Bu, terima kasih juga sudah menghubungi saya. Alhamdulillah sesinya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah selesai melakukan coaching hari ini. Alhamdulillah Bu sudah selesai. Alhamdulillah coachingnya berjalan lancar ya Pak. Alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar Bu. Dengan baik Bapak nih. Jadi karena Bapak sudah selesai melakukan coaching nih, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak nih. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Pak ya? Iya. Setelah Bapak melakukan coaching. Iya Bu. Ya. Nah baik nih, ini pertanyaan pertama ya Pak ya nih. Kira-kira bagaimana nih Bapak menilai performa Bapak dengan kompetensi coaching setelah Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak? Jadi menurut pendapat saya Bu ya, menurut pendapat saya ketika saya tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching, dalam kegiatan coaching itu saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur kita. Jadi saya sudah menyampaikan ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab melaksanakan rencana aksi itu terhadap coaching saya. Mungkin seperti itu Ibu. Oke baik Bapak. Jadi menurut Bapak sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita, betul begitu? Iya, seperti itu Ibu. Nah sekarang bolehkah nih saya menyampaikan sedikit saja tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan? Boleh Ibu, silahkan. Ya, ya. Iya, silahkan. Oke baik Bapak nih, dari hasil pengamatan saya nih ya, proses coaching Bapak itu berjalan lancar nih antara Bapak dan coaching Bapak tersebut. Proses coaching juga sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, dan saya juga melihat coachingnya juga merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Dan saya lihat di sini prinsip coachingnya juga sudah sudah terlihat ya Bapak. Jadi alhamdulillah Pak, menurut pengamatan saya proses coachingnya sudah bagus nih Pak, sudah berjalan lancar sesuai dengan alur kita dan juga sesuai dengan prinsip coaching Pak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah mendengar hasil pengamatan saya nih, bagaimana nih menurut Bapak tanggapannya? Alhamdulillah setelah saya mendengar komentar dari Ibu, ya saya senang ya. Jadi apa yang sudah saya lakukan ternyata kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi motivasi juga buat saya untuk bisa meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Coba ya, luar biasa nih. Baik nih Pak nih. Sekarang nih setelah selesai nih proses coachingnya, kemudian adakah nggak tindak lanjut Bapak ke depannya seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin saya akan berlatih lagi ya, bagaimana saya bisa memainkan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali potensi coaching tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan juga mungkin tindak lanjut untuk kedepannya juga saya ingin melaksanakan kegiatan coaching ini juga bersama rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi rencana tindak lanjut Bapak adalah Bapak akan terus berlatih ya Pak ya, supaya nanti Bapak sudah lihai ya dalam mengcoach rekan-rekan sejawat Bapak nantinya ya, rekan-rekan sejawat di sekolah juga. Nah, begitu Bapak. Betul, seperti itu. Bapak ya, luar biasa nih. Nah sekarang kita sudah berada di akhir sesi nih Bapak, ada lagi nggak yang akan Bapak sampaikan gitu sebelum saya akhiri sesi ini? Ini sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya? Baik, kalau begitu nih terima kasih Bapak atas waktunya nih. Jadi kita akhiri saja sesi percakapan untuk pasca observasi ini ya Pak ya.
Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.